Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Feniani Nur dengan NPM 22160710002. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknorealisme dan krisis global antara inovasi dan tantangan. Setiap tahun dunia menghadapi berbagai krisis besar, mulai dari bencana alam, perang, kelaparan, hingga pandemi. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, akses ke makanan, dan layanan kesehatan. Tetapi di tengah kekacauan ini, ada satu hal yang makin berperan besar dalam penyelesaian masalah ini, yaitu teknologi. Dari drone hingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan, teknologi bukan hanya sekedar alat, tetapi juga solusi. Tetapi, sejauh mana teknologi bisa membantu? Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai drone untuk bantuan kemanusiaan. Ketika terjadinya suatu musibah melanda suatu tempat yang sulit dijangkau, bagaimanakah makanan dan obat-obatan bisa sampai ke daerah yang sulit dijangkau tersebut? Nah, disinilah drone kemanusiaan berperan. Misalnya yang ada di Afrika, drone digunakan untuk mengirim vaksin ke desa-desa terpencil, memastikan anak-anak di sana tetap mendapatkan imunisasi tanpa harus menunggu berminggu-minggu. Tetapi dari hal ini ada beberapa tantangan besarnya, yaitu biaya operasional dari drone yang masih tinggi. Dan di beberapa negara, aturan penggunaan drone sangat ketat karena alasan keamanan. Jadi, meskipun potensinya besar, drone belum bisa menggantikan bantuan konvensional sepenuhnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada AI untuk deteksi krisis dan prediksi bencana. Sekarang, bayangkan kalau kita bisa memperkirakan kapan bencana akan terjadi sebelum semuanya terlambat. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini saat ini sudah mulai digunakan untuk memprediksi gempa bumi, banjir, dan kebakaran hutan sebelum terjadi. Misalnya di California, AI digunakan mereka untuk membantu mendeteksi titik api di hutan sebelum kebakaran menyebar luas. Tapi AI juga tetap punya batasan. Ia butuh data yang akurat dan real time, serta infrastruktur yang memadai. Kalau data yang dimasukkan salah satu atau tidak cukup lengkap, AI juga bisa memberikan prediksi yang keliru. Selanjutnya mengenai tantangan dan etika dalam penggunaan teknologi untuk krisis global. Teknologi memang bisa membantu menangani krisis global, tapi jangan lupa, tidak ada solusi tanpa tantangan. Bahkan teknologi terbaik pun punya resiko dan keterbatasan yang tidak bisa diabaikan. Tantangan yang pertama adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak semua negara mempunyai akses yang sama terhadap teknologi. Kita sering bicara soal AI ataupun drone sebagai solusi krisis, tapi bagaimana dengan negara-negara yang belum punya listrik ataupun akses internet? Di Afrika dan beberapa negara Asia Selatan, banyak daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur teknologi sama sekali. Kalau teknologi hanya membantu negara maju, bukankah itu hanya akan memperlebar kesenjangan global? Tantangan yang kedua ialah biaya tinggi dan ketergantungan pada perusahaan teknologi. Teknologi canggih pastinya tidak murah. Drone, AI, dan sebagainya membutuhkan investasi yang besar. Kebanyakan inovasi ini dikembangkan oleh perusahaan swasta raksasa yang tujuannya bukan sekedar kemanusiaan, tetapi juga bisnis. Misalnya AI yang digunakan untuk mendeteksi saat ini seringkali bergantung pada perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, ataupun perusahaan kripto. Apa resikonya? Negara berkembang yang ingin menggunakan teknologi ini jadi bergantung atau tergantung pada perusahaan asing yang bisa saja menarik dukungan kapan saja. Kalau suatu hari mereka menaikkan harga layanan atau menghentikan proyeknya, apa yang bisa dilakukan negara-negara yang sudah terlalu bergantung? Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa teknologi ini bisa diakses oleh lebih banyak pihak, bukan hanya segelintir perusahaan besar yang mengendalikannya. Jadi dari hal itu semua, dengan adanya teknologi ini, perlukah kita khawatir? Krisis global bukan masalah yang mudah, tetapi teknologi ini dapat memberikan harapan baru bagi banyak orang. Jadi pertanyaannya, apakah teknologi adalah penyelamat dunia? Jawabannya adalah ya dan tidak. Sesuai dengan pandangan teknorealisme yang memiliki definisi yang berusaha menyeimbangkan antara optimisme dan skeptisme terhadap dampaknya pada masyarakat, teknorealisme mengakui manfaat besar teknologi, tetapi juga menyadari resiko, tantangan, dan konsekuensi sosial politik, serta ekonomi yang dapat ditimbulkannya.
Teknologi memang bisa membantu mengatasi krisis global, tetapi tanpa regulasi, transparansi, dan akses yang adil, inovasi ini bisa memperburuk masalah yang sudah ada.